kita akan melaksanakan program donor darah 1000 kantong darah tahap kedua dalam rangka gerakan Partai Golkar di seluruh Bali merespon dan membantu masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jadi gerakan donor darah 1000 kantong darah ini mendapat respon yang sangat baik dari seluruh kader yang telah siap melaksanakan dari tanggal 15, dan ketuanya di sebelah kanan kami ini Pak Komang Teguh Satwedi. Jadi beliau sudah siap dan mudah-mudahan tidak ada halangan ya dalam hal ini adalah misalnya kebijakan pemerintah PPKM dan sebagainya tidak bisa, maka kami akan sudah siap melaksanakan donor darah 1000 kantong darah minimal gitu ya. Karena seperti tahun lalu 1000 kantong darah hasilnya lebih minimal 1000 kantong darah minimal untuk disumbangkan pada PMI, karena kami berkomunikasi dengan PMI, persediaan darah sangat tipis, sedangkan kebutuhan darah semakin meningkat. Oleh karena itulah kami telah berkoordinasi dengan PMI dan PMI merespon juga dengan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menjawab COVID-19, tantangan atau dampak COVID-19 yang dihadapi masyarakat Bali ini. Salah satunya adalah banyaknya PHK sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan memang dalam kondisi yang cukup terpuruk. Untuk itulah kami melakukan juga program lomba yang sekaligus nanti akan dengan pendidikan, pelatihan dan pendampingan entrepreneur milenial Bali tahap kedua. Jadi karena tahap pertama kita sudah lakukan Bali Entrepreneur Academy, hasilnya juga cukup baik. Kalau bapak-bapak lihat salah satunya yang kantin di depan itu adalah hasil binaan dari Bali Entrepreneur Academy. Dan kami akan lakukan yang ketuanya adalah Bung Anom Masri di sebelah kiri kami. Jadi dia akan melakukan lomba entrepreneur, jadi perencanaan, proposal, kemudian akan dinilai. Yang dinyatakan lolos, kita akan pilih 50 entrepreneur muda, kemudian akan diberikan pelatihan dan pendampingan. Mudah-mudahan mereka bisa sukses. Dan ini akan menjadi berlanjut. Nah, kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah kegiatan yang terkait juga dengan COVID. Banyak persoalan-persoalan hukum yang memang terjadi di masyarakat karena memang dampak dari COVID ini. Maka Bangkumham telah siap melaksanakan program pendidikan dan latihan paralegal. Jadi banyak sekarang generasi muda kita yang ingin terjun di bidang hukum itu memerlukan pendidikan dan latihan. Jadi kan ada, kalau sebelum mereka menjadi advokat, mereka harus magang ya, magang kemudian sebelum ber-25 ya. Nah ini memerlukan pendidikan dan latihan. Kami dari Bangkumham membuka peluang ini. Dan semua dilakukan dengan gratis ya, termasuk Bali Entrepreneur Academy ya. Gratis itu, tidak ada dipungut biaya. Jadi kemudian yang selanjutnya, ini semua kita rangkaikan dengan perayaan HUT 17 Agustus Pak. Jadi Bangkumham juga akan menindaklanjuti hasil temuan mereka dalam rangka pendampingan LPD, melakukan juga webinar tentang LPD. Dan yang terakhir itu adalah kita akan menindaklanjuti juga dalam bentuk webinar yang oleh Badan Pemberdayaan Petani terkait kaitannya dengan bagaimana membina mengembangkan simantri yang masih eksis. Nah, di samping di luar 4 hal itu tadi, kita juga sedang finishing untuk Yellow Clinic yang mudah-mudahan dalam akhir Agustus ini sudah final. Sekarang sudah 70% pembangunannya.
Dan di klinik ini bapak-bapak sudah lihat di depan itu ya, di depan di kantor kami sudah sedang dalam proses dari klinik. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan, respon dari teman-teman media. Dan kami sangat berharap banyak, ya, sangat berharap banyak dari teman-teman media untuk bisa mengkomunikasikan, menyambung, menggedok nularkan kepada masyarakat terkait apa-apa yang dilakukan secara positif oleh partai. Saya persilakan. Ada yang ingin di ya silakan. Ya. Donor darah ini kan juga Ya. Jadi donor darah ini kita laksanakan dalam sebuah gerakan. Gerakan artinya seluruh struktur partai itu bergerak. Dan karena untuk efektivitas kita memang sepakat tadi dalam rapat melakukan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Sama dengan yang pertama. Jadi kita akan awali dengan sosialisasi, kemudian juga masyarakat umum juga bisa ikut serta dengan mendaftar di masing-masing kantor baik di provinsi maupun kabupaten kota maupun melalui fraksi-fraksi kami dan pimpinan kecamatan, sehingga masyarakat yang ingin melakukan donor darah ini, sekarang donor darah ini kadang-kadang merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang ingin. Nanti kita akan buka kesempatan untuk mendaftar dan kita akan kirim flyernya untuk kepada seluruh jaringan media sosial. Target kami memang 1000 minimal. Nanti kalau misalnya lebih, ya bisa saja kita 2 hari lakukan itu kan. Kita juga akan tetap menjaga prokes. Kemudian sehingga dengan demikian tetap ini sebuah gerakan membantu secara intelektual kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan darah. Kira demikian. Nanti kami koordinasikan ya dengan PMI, karena itu kan terkait dengan PMI. Alat, kalau memang disiapkan alat oleh PMI seperti itu, kita akan siap. Setelah ini kami tugaskan, kebetulan Pak Nisi juga hadir, jadi kemarin beliau yang kita tugaskan berkoordinasi dengan PMI. PMI sangat menyambut baik. Silakan yang lain lagi. Oke, Pak. Bedanya Pak, penegasan terkait dengan entrepreneur milenial Bali. Tadi yang saya dengar tadi disebutkan di awal lomba, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pelatihan. Mungkin dipertegas Pak, apakah ini lomba? Kalau lomba kan berarti ada pemenang, ada hadiah dan sebagainya. Mungkin dijelaskan. Kemudian apa yang membedakan dengan yang pertama Bali Entrepreneur Academy? Karena seingat saya kalau yang Bali Entrepreneur Academy kan bukan lomba, seingat saya, mungkin diluruskan. Dan itu kalau tidak salah tidak juga ada misalnya bantuan permodalan, belum ada. Kalau sekarang ini apakah juga ada bantuan permodalan atau seperti apa upgrade-nya? Terima kasih Pak. Prinsipnya ada berbeda. Dulu pun dilakukan bukan lomba, seleksi. Jadi mereka semua mengirim, peserta itu mengirim proposal, diseleksi oleh satu tim. Nah kemudian dari yang seleksi dinyatakan lulus sekian. Kemudian lulus ini bukan sekedar lulus saja, diikuti dengan pendidikan dan latihan. Jadi kami sudah siapkan kurikulumnya, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara membuat mengusulkan perizinan, termasuk bagaimana cara tentang mendaftarkan hak kekayaan intelektual, termasuk juga bagaimana melakukan komunikasi terkait dengan sumber-sumber pendanaan. Jadi itu bedanya adalah di sini istilah lomba karena ada hadiah. Proposal yang lulus 50 ya, dipilih ya. Nah, kemudian yang terbaik 1, 2, 3 itu dikasih insentif walaupun tidak besar. Berapa itu? Yang nomor 1 3 juta, yang kedua 2 juta, 1 juta. Jadi ini istilahnya adalah memotivasi. Kalau hadiahnya terlalu besar nanti mereka termotivasi untuk dapat hadiah, bukan untuk menjadi entrepreneur. Jadi karena demikian tetap kita kasih semacam motivasi hadiah, tetapi tidak besar.
karena sifatnya itu adalah motivasi, Stimulus gitu ya. stimulus ya. Jadi termasuk teman-teman media, wartawan, kalau ada yang memang apakah teman, kemudian anak atau dan sebagainya yang mempunyai gagasan usaha yang reasonable, tuangkan dalam bentuk. Kami tidak melihat cara penulisannya benar, enggak, materinya yang kita lihat. Prospektif, enggak. Kemudian optimis enggak terhadap gagasan usaha. Sehingga dengan itu akan diseleksi oleh tim nanti dari Badan Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Lokal. Jadi itu prinsip-prinsip dasarnya Pak. Tidak. Ada lagi Pak? Ya. Mungkin tambahannya Pak, terkait dengan aksi Golkar terkait dengan aksi kemanusiaan donor darahnya. Apakah tidak ada lagi program yang lain yang lebih kekinian, misalnya Pak, umpamanya isu terkait dengan kekurangan oksigen di masa pandemi COVID ini? Artinya di seluruh Bali ini kekurangan oksigen, konsentrator itu Pak, konsentrator yang portable itu. Terus yang kedua, masalah vaksinasi. Vaksinasi ini kan menjadi persoalan ketika keinginan pemerintah menciptakan herd immunity itu belum tercapai sampai sekarang. Bagaimana aksi ini tidak bisakah diwujudkan dengan membantu kegiatan vaksinasi di Golkar? Makanya kan banyak dokter juga di Golkar. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk vaksinasi kita sudah mengupayakan Pak. Bahkan kita sudah mengirim surat kepada DPP sudah mengirim kepada Departemen Kesehatan, urusannya kepada kami. Tapi sampai hari ini, karena kalau ini kan terkoordinasi dengan Deskes kan, provinsi, harus seizin dan lewat itu. Jadi kami sudah seperti Pak. Jadi kita sudah mengirim surat ke DPP mohon vaksin, dan atas dasar surat kita ini DPP juga sudah kirim surat ke Departemen Kesehatan, ditugaskan pada kami, dan kami memantau, dan bahkan kita sudah 2 kali ke Dinas Kesehatan menanyakan itu, tapi belum ada informasi. Tapi kalau nanti itu siap, kita sudah sangat siap melakukan itu. Saya setuju itu, dan memang sudah sejalan dengan kita. Kedua, oksigen begitu langka, kami tugaskan ini Pak, Pak Dese, untuk cari oksigen di mana dapat oksigen. Kita akan bantu rumah sakit. Gimana Pak Dese waktu itu hasilnya? Ya, hasilnya kita harus menyiapkan tabung Pak. Ya, Tabung itu kan kalau nyewa itu kan cukup mahal, 900.000 itu. Dan harga per liter ya, kalau tidak salah per liter gas itu adalah di 100.000. Ada itu yang dijual di jalan sendiri. Kita udah siapkan, cuma masalahnya tabung ini yang harganya cukup. Karena kita bukan distributor ya, atau kita bukan pengguna. Kalau rumah sakit dia menggunakan, dia beli tabung ya. Iya. Pakai. Nah, ini kendalanya. Tapi nanti malam kami akan rapat dengan DPP jam 19.30. Kami akan sampaikan. Kami sudah seperti apa yang katakan, kita sudah merespon itu. Begitu kita tugaskan Pak, tolong cari di mana ada oksigen. Sampai di mana ternyata persoalannya adalah masalah tabung, karena kita memang tidak punya stok tabung. Jadi itu yang jadi. Terus yang kendala vaksin tuh di mana kendalanya Pak, dengan Dinas Kesehatan sekarang belum ada ini informasi valid. Coba kita koordinasi dengan Pak Kepala Dinas. Di mana kendalanya terkait dengan vaksin? Ya, sejauh ini memang kita menyampaikan sesuai arahan dari DPP yang Buka masker biar kelihatan. Jadi begini, sesuai arahan Pak Ketua, ketika pada saat itu ditugaskan saya untuk menyampaikan surat keputusan tersebut, saya sampaikan. Jadi surat keputusan yang dimaksud itu adalah surat yang permohonan dari kita ke DPP ke kementerian. Nah, itulah saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ketika surat itu sudah sampaikan, saya menemui Pak Kadis pada saat itu juga ada
Logistik pada saat itu menyampaikan bahwa timingnya itu persoalan vaksin yang diawasi oleh Satgas Covid Provinsi Bali, maka harus berkoordinasi dengan sekda atau gubernur. Sampai di situ saja. Terima kasih. Jadi intinya, kalau kami diberikan kewenangan diizinkan untuk melakukan vaksinasi, sangat siap Partai Golkar, sangat siap. Cuma kita kan karena ini vaksin ini adalah merupakan aset nasional yang diawasi oleh nasional, prosedur dan mekanisme kami harus lalui. Harus seizin dalam hal ini adalah gubernur melalui Kadis Kesehatan. Dan kami sudah mencoba memohon itu sudah 2 kali loh, kita sudah mencoba, tapi mungkin belum dipandang perlu partai ini melakukan vaksin secara langsung, kan gitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau memang diberikan, diizinkan, sudah tentu kami sangat siap dan memfasilitasi tempat ini. Kita sudah siapkan perwakilan yang cukup luas untuk itu. Jadi nanti juga kami akan laporkan ke DPP. Nanti malam kami ada rapat yang dipimpin oleh Pak Ketua Umum melalui virtual. Kami juga akan sampaikan. Kemarin kita memang sudah kirim surat ke DPP, Pak. Mohon dibantu vaksin untuk kita lakukan vaksinasi di sini. DPP dengan surat kita itu ada suratnya, kita ditembuskan. Kirim surat ke Departemen Kesehatan dan tembuskan. Berdasarkan tembusan itu, saya tugaskan Pak Satwedi untuk koordinasi dengan Kadis Kesehatan. Jawaban seperti tadi. Oke. Saya kira itu ya. Jadi kita sudah respon itu, sudah respon. Mungkin ada yang lain teman-teman? Cukup ya. Cukup. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman media atas kerjasamanya selama ini, dan mohon untuk terus kita tidak lanjut semakin baik. Dan bantu juga bahwa di depan baru soft opening itu kantin kita bantu diinformasikan, dan kelihatan sudah mulai ramai. Jadi salah satu binaan dari Bali Entrepreneur Academy. Dan pertemuan kami akhiri dengan para mesati. Jadi Pak Hanafi kan Ada. ya, udah ya. Makan siang bersama. Makan siang bersama ini produk dari Kantin Mila. Siap. Berdiri. Berdiri.